Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita membuat zat perangsang tumbuh untuk tanaman, yang mana alat dan bahannya nanti kita gunakan dari bahan dapur. Yang pastinya dengan cara dan metode yang sederhana, agar sahabat bertani buah dimanapun berada bisa membuat zat perangsang tumbuh untuk tanaman ini dengan memanfaatkan bahan dapur yang ada di rumah kita. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel bertani buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Sebelum kita memulai prosesnya, di sini kita akan melengkapi terlebih dahulu alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses pembuatan zat perangsang tumbuh tanaman dengan menggunakan bahan dan bumbu dapur. Untuk bahan pertama yang kita gunakan di sini adalah bawang merah. Yang mana bawang merah ini selain dapat kita gunakan sebagai bahan memasak, ternyata juga digunakan sebagai hormon perangsang tumbuh alami. Umbi bawang merah ini mengandung vitamin B1 atau tiamin dan alisin yang bermanfaat untuk membantu pertumbuhan cabang, tunas maupun daun. Selain tiamin dan alisin, bawang merah juga memiliki kandungan auksin dan rizokalin yang dapat merangsang pertumbuhan akar pada tanaman. Selanjutnya yang kita persiapkan adalah air sebanyak kurang lebih 2 liter. Kemudian di sini kita menggunakan blender untuk melakukan penghancuran atau menghaluskan bawang merah yang akan kita gunakan sebagai zat perangsang tumbuh untuk tanaman di sekitar rumah kita. Selanjutnya di sini kita menggunakan saringan, yang mana saringan ini kita gunakan untuk menyaring ampas dari bawang merah yang kita haluskan nantinya. Selanjutnya kita gunakan di sini adalah gelas, yang mana gelas ini kita gunakan sebagai takaran dalam proses penggunaan ekstrak bawang merah sebagai zat perangsang tumbuh untuk tanaman. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan semuanya sudah kita lengkapi. Sekarang kita langsung saja ke prosesnya, menghancurkan atau menghaluskan bawang merah dengan menggunakan blender. Jadi di sini kita memblender dan menghaluskan 5 siung bawang merah. Kemudian kita beri 1 gelas air. Jadi setelah kita haluskan dengan menggunakan blender, ekstrak bawang merah yang sudah kita haluskan ini kita masukkan ke dalam maksimal 2 liter air. Untuk proses pembuatan ZPT ataupun zat perangsang tumbuh menggunakan bumbu dapur sudah selesai kita lakukan. Maka selanjutnya kita langsung saja ke cara penggunaannya. Jadi yang pertama kita gunakan untuk proses persemaian. Yang mana untuk proses persemaian ini kita menggunakan dosis 100 ml ataupun setengah gelas sedang yang kita gunakan untuk melakukan perendaman untuk tanaman yang akan kita semai. Dan perendaman tersebut kita lakukan selama 3-5 jam. Jadi di sini kita akan melakukan penyemaian beberapa jenis bibit tanaman keras. Di antaranya adalah lemon, zaitun, dan 2 tanaman lainnya. Jadi di sini kita menggunakan setengah gelas ekstrak bawang merah untuk melakukan perendaman bibit yang akan kita semai. Kemudian kita diamkan selama 3-5 jam, atau jika kita melakukan penanaman tanaman keras, kita bisa merendamnya selama 12-15 jam. Kemudian semaian ini kita letakkan di tempat yang teduh, ataupun kita bisa menyimpannya di dalam rumah. Kemudian kita aduk-aduk untuk memastikan seluruh biji yang kita rendam pada ZPT bawang merah ini basah terkena oleh larutan bawang merah. Selanjutnya dalam proses penggunaan ZPT bawang merah ini kita gunakan untuk melakukan stek batang, yang mana dosis yang kita gunakan adalah 200 ml ataupun kita bisa menggunakan 1 gelas sedang seperti ini untuk melakukan perendaman batang yang akan kita stek. Dalam hal ini kita akan mencoba melakukan stek tanaman lemon. Jadi di sini kita membersihkan batang yang akan kita stek terlebih dahulu.
Kemudian kita menyisakan 2 daun saja untuk membantu proses pertumbuhan. Kemudian pangkal batang kita kupas sedikit. Seperti ini. Kemudian kita kupas lagi sekitar 2 cm. Seperti ini. Kemudian kita rendam ke dalam ekstrak bawang merah dengan dosis 1 gelas ataupun 200 ml. Dan perendaman ini kita lakukan sekitar 3-5 jam. Lakukan hal yang sama jika kita ingin melakukan penyetekan dalam jumlah besar. Selanjutnya yang ketiga, kita menggunakan ekstrak bawang merah ini sebagai zat perangsang tumbuh ataupun ZPT. Kita gunakan untuk proses pencangkokan, yaitu dengan dosis 200 ml ekstrak bawang merah yang baru saja kita buat ini, yang kita gunakan untuk melembabkan media tanam yang kita gunakan dalam proses pencangkokan. Ataupun jika kita tidak ingin repot, kita langsung saja bisa menggunakan bawang merah yang bulat ini. Kita oleskan ke batang cangkokan yang telah kita kupas. Dan yang terakhir, untuk cara keempat dalam proses penggunaan ekstrak bawang merah sebagai zat perangsang tumbuh, yaitu kita bisa menggunakan pada pembibitan yang akan kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar lagi. Setelah kita mencabut bibit seperti ini, kemudian kita lakukan perendaman selama 10 menit dengan dosis 100 ml ataupun bisa kita gunakan setengah gelas untuk membantu proses pertumbuhan dari bibit yang akan kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar lagi. Lakukan perendaman selama kurang lebih 10 menit saja. Kemudian kita pindahkan ke media tanam yang baru, baik itu ditanam secara langsung maupun di polybag ataupun di dalam pot. Selain dari keempat cara untuk proses pertumbuhan ataupun yang kita gunakan sebagai ZPT pada tanaman, ekstrak bawang merah ini juga bisa kita gunakan sebagai perawatan rutin harian untuk membantu proses pertumbuhan dan pembesaran tanaman yang kita tanam. Dan untuk cara penggunaannya itu sangat mudah sekali. Kita menggunakan 1 gelas sedang seperti ini larutan ekstrak bawang merah yang kita campurkan ke dalam 2 liter air untuk kita lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Penyemprotan juga dilakukan sampai ke media tanam. Selain penyemprotan, kita juga bisa melakukan pengkocoran ke media tanam dengan dosis 1 gelas sedang seperti ini untuk setiap tanaman. Oke, jadi seperti itulah cara pembuatan ZPT menggunakan bawang merah dan juga cara penggunaannya. Jadi dengan demikian kita tidak perlu merasa bosan di rumah karena mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja, dengan tujuan untuk membantu proses pemutusan mata rantai penyebaran virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Oke, jadi jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.